Mau dimulai saja, Bu Rahmi? Halo, Bu Rahmi. Mau dimulai saja, Bu Rahmi? Ya, silakan Bu Neneng. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mursalin. Alhamdulillah ya. Hari ini hari Senin yang cukup cerah, matahari terbit ya. Tidak gerimis kayak hari-hari kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah ya, di dalam karunia Allah dan diberkahi Allah, baik di dalam umur kita maupun rezeki kita maupun di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Saudara Muhammad Samsudin akan mempresentasikan hasil laporan magangnya di PT Bio Farma yang berjudul Peran Praktis dalam menjamin kualitas pada saat produksi di PT Bio Farma ya. Untuk itu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratika Ratrik Sri Murni selaku Ketua Prodi yang sudah memfasilitasi Zoom meeting ini ya, sehingga bisa dilaksanakan presentasi Saudara Samsudin ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Rismayani Dery selaku Wakil Dekan dan selaku penguji Saudara Muhammad Samsudin ini ya. Nah, untuk itu kepada Saudara Sam, saya persilakan untuk mempresentasikan laporan magangnya selama 20 menit ke depan ya. Untuk itu Ibu persilakan Saudara Sam untuk mempresentasikannya. Silakan Sam. Baik, terima kasih kepada Insinyur Noneng Nurhayani, MMPD selaku dosen pembimbing dan juga moderator. Dan juga terima kasih juga kepada Rahmi Rismayani dari SPSIMT selaku dosen penguji yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil program magang saya di PT Bio Farma dengan judul Peran Good Manufacturing Prestige dalam menjamin kualitas pada saat produksi vaksin di PT Bio Farma. Boleh next slide. Latar belakang produksi vaksin merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular. Sebagai produsen vaksin terkemuka di Indonesia, PT Bio Farma memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dalam proses produksi vaksin kualitas bukan hanya menjadi indikator keberhasilan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam menjamin keamanan dan efektivitas produk yang akan digunakan oleh jutaan orang. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis peran GMP dalam menjamin kualitas selama proses produksi vaksin di PT Bio Farma. Dengan memahami bagaimana GMP diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi, laporan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas implementasi GMP di perusahaan. Boleh next. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penerapan Good Manufacturing Prestige dalam memastikan kebersihan, sanitasi, dan pengendalian kondisi lingkungan dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma. Yang kedua ada bagaimana pengaruh kontrol terhadap tekanan suhu dan kelembapan ruangan terhadap kualitas produk vaksin yang dihasilkan oleh PT Bio Farma. Ya, Pak. Pembatasan masalah terbatas pada penerapan GMP dapat memastikan kebersihan, sanitasi, dan pengendalian kondisi lingkungan dalam proses produksi vaksin PT Bio Farma dan pengaruh pengendalian suhu
kelembapan, dan tekanan dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma yang dapat mempengaruhi kualitas vaksin. Tujuan masalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan Good Manufacturing Practice GMP dapat memastikan kebersihan, sanitasi, dan pengendalian kondisi lingkungan dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma. Yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontrol terhadap tekanan, suhu, dan kelembapan ruangan terhadap kualitas produk vaksin yang dihasilkan oleh PT Bio Farma. Manfaat magang ada 3. Yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua ada bagi perusahaan, dan yang ketiga ada bagi kampus atau prodi. Manfaat mahasiswa yang pertama meningkatkan kemampuan impersonal mahasiswa terhadap lingkungan kerjanya. Kedua, mengetahui penerapan GMP Good Manufacturing Practice. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan GMP. Manfaat bagi perusahaan yang pertama, menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisa yang dilakukan mahasiswa selama periode berlangsung. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan yang baik di kalangan masyarakat dan mahasiswa selama periode magang berlangsung. Manfaat bagi kampus. 1. Membangun relasi yang baik dengan perusahaan tempat magang. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi kedua belah pihak. Pembahasan yang pertama, penerapan Good Manufacturing Practice di PT Bio Farma. Dari pengamatan yang saya dapat, penerapan GMP di PT Bio Farma sangat baik dari sanitasi lingkungan selalu dijaga dengan cara fumigasi ruangan berkala atau ruangan produksi. Fumigasi ini dilakukan untuk tujuan membersihkan dan mematikan segala macam kuman, bakteri, mikroba, dan lain-lain. Melalui cara menaikkan atau menurunkan suhu ruangan berkelas. Biasanya fumigasi berlangsung sesudah atau sebelum proses produksi akan dilakukan. Fumigasi berlangsung selama kurang lebih 1-3 jam. Fumigasi biasanya dilakukan oleh karyawan produksinya langsung dan nantinya akan menginformasikan kepada tim BM, Building Management System, bahwasanya gedung tersebut akan dilakukan fumigasi. Next. Pembahasan pengaruh kontrol terhadap tekanan, suhu, dan kelembapan. Hasil dari periode magang di divisi BMS GMS, kontrol terhadap tekanan, suhu, dan kelembapan ini sangat berpengaruh terhadap proses produksi vaksin. Dikarenakan apabila tidak ada kontrol terhadap proses produksi, maka bisa disimpulkan produk yang dihasilkan tidak akan lulus dari proses quality asuransi maupun quality control. Oleh karena itu, kontrol terhadap tekanan, suhu, dan kelembapan harus dilakukan. Nah, pembahasan bagaimana kontrol dilakukan. Kontrol dilakukan ini menggunakan aplikasi TeamViewer. TeamViewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengguna pribadi atau penggunaan non-komersial. Bisa juga digunakan untuk perusahaan. Aplikasi ini juga biasa digunakan di lingkungan perusahaan yang memiliki luas atau sebagai penghubung antar cabang dan bersifat tidak terbatas. Next, Bu. Nah, cara kerja TeamViewer sebagai berikut. 1. Pastikan dulu bahwa komputer dan partner TeamViewer sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang sama. Yang kedua, usahakan setidaknya ada 2 komputer yang sudah
terinstall TeamViewer dan jika bisa dengan versi yang sama. Dengan begitu secara otomatis ID dan password TeamViewer dapat dimunculkan. Yang ketiga, terdapat 3 pilihan, yakni mode remote, support, file transfer, dan presentation. Lalu masukkan ID password TeamViewer dari komputer yang dituju atau partner. Kemudian klik connect to partner untuk memulai koneksi. Next, Bu. Tempat dan pelaksanaan magang. Nama perusahaan PT Bio Farma Persero, alamat perusahaan Jalan Pasteur nomor 28 Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos 40.171. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan tentang GMP. Good Manufacturing Practice merupakan kerangka kerja yang memastikan bahwa produk farmasi termasuk vaksin diproduksi sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi GMP mencakup pengendalian kualitas, dokumentasi, pelatihan karyawan, validasi proses, serta pengendalian lingkungan produksi. Di PT Bio Farma, penerapan GMP menjadi faktor kunci dalam menjamin keamanan, efektivitas, dan kepercayaan terhadap produk vaksin. Yang kedua ada pengaruh kontrol terhadap tekanan, suhu, dan kelembapan. Perlakuan pengendalian suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dengan menggunakan alat HVAC atau mendukung keberlanjutan proses produksi vaksin yang aman dan berkualitas tinggi. Keberhasilan implementasi GMP juga sangat bergantung pada dokumentasi yang ketat dan pelatihan berkala memastikan semua personel memahami dan memenuhi standar yang ditetapkan. Next. Saran. Di sini ada 3 saran. Yang pertama, modernisasi sistem HVAC. Investasi pada sistem HVAC yang lebih canggih dapat meningkatkan efisiensi pengendalian lingkungan, khususnya dalam produksi vaksin yang membutuhkan tingkat sterilisasi tinggi. Yang kedua, perlu pelatihan berkelanjutan. Perusahaan perlu terus memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai standar GMP terbaru, terutama terkait pengendalian kontaminasi dan penggunaan sistem HVAC secara optimal. Yang ketiga, integrasi teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital seperti Internet of Things IoT pada sistem HVAC dan pengelolaan GMP dapat membantu memonitor proses secara real time, memindahkan risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ternyata ini Zoom-nya sudah habis yang premium. Nanti kalau habis gabung lagi di link yang sama ya. Masuk lagi. Ya, masuk lagi. Ibu. Ya, Bu Rahmi, alhamdulillah ya, Saudara Sam sudah selesai melaksanakan presentasi. Untuk itu kepada Ibu Rahmi Rismayani Beri, SPSI MT, dipersilahkan untuk selaku dosen penguji untuk memberikan masukan-masukan kepada Saudara Sam. Ya, dipersilahkan Bu Rahmi, mangga. Ya, terima kasih Bu Nuneng. Sam. Sam di sana magang berapa bulan, Sam? 3 bulan, Bu, dari 1 November hingga 31 Januari. November, oke. Bareng Adnan berarti ya? Iya, Ibu. Masuknya bareng Adnan juga? Bareng, Ibu. Oke, satu divisi beda divisi? Satu divisi tapi beda penempatan office, Bu. Jadi ada 3 tim. Tim pertama di gedung 4, tim kedua di 36, dan tim ketiga di 14. Nah, saya di
tim 14, Adnan di tim 36. Apa yang Sam kerjain di sana? Sehari-hari magang di sana, apa yang Sam kerjain? Yang pertama dan pasti dikerjain itu memonitor sama melakukan komen Ibu. Komen dalam artian itu apabila ada alarm tekanan masuk maupun alarm masuk maupun tekanan, suhu, dan kelembapan itu bakalan diinformasikan kepada user yang ada di ruangan produksi untuk dicek apakah itu pintunya kurang tertutup rapi ataupun ada proses produksi, biasanya nanti ada alarm tekanan Ibu. Terus, ada lagi? Biasanya buat dokumen sih Bu, generate bulanan. Kayak gimana tuh dokumennya buat tentang apa? Kan udah ada otomatisasi di tim viewernya Ibu, tinggal di generate nanti keluar sendiri data 1 bulan itu. Misalkan ada 100 alarm, nanti keluar sendiri 100 alarm. Nah, nanti kita yang menyimpulkan bahwa kenapa itu bisa terjadi gitu Bu. Terus, Eh, Maksudnya terus gimana Bu? ada lagi? Kerjaan yang lain Ibu, Hmm. meeting sih Bu tiap hari. Apalagi ya, biasanya kalau ada trouble di selling, paling ke selling Ibu benerin GTX atau enggak sensor gitu yang rusak, PM, periksa dan pembersihan panel. Nah, langsung aja deh. Kalau dikonversinya ke mata kuliah apa aja, Sam, untuk KP ini? Bentar Ibu. Coba dihubungkan dengan kegiatan Sam sehari-hari di sana. Yang pertama ada manajemen kinerja Ibu. Yang kedua ada permodelan sistem, etika Coba seperti itu. sistem, melakukan pekerjaan dengan menggunakan sistem perusahaan, mengambil mengambil keputusan dalam konteks nyata dan merancang solusi yang lebih baik untuk tantangan bisnis, pemerintahan, dan layanan operasi. Salah satunya pada manajemen sistem bangunan, simulasi membantu dalam mengoptimalkan operasi, mengurangi waktu tunggu, efisiensi waktu, dan meningkatkan kepuasan rekan kerja Ibu. Yang ketiga ada Itu semua ada etika berapa SKS yang dikonversi? 2, Semuanya berapa SKS? Sam. bentar Ibu. Tujuh Ibu, termasuk kerja praktik. Berapa SKS? 7 SKS. Oh, total Iya, kalau ditanya berapa SKS, berarti total SKS-nya, bukan total mata kuliahnya. ambil Ibu. 19 Ibu. 19 SKS. 19 S. 19 SKS, oke. Eh, kenapa, pertanyaan selanjutnya, mengapa Sam tertarik dengan judul yang Sam ambil sekarang? Yang pertama karena dapat rekomendasi dari pembimbing. Yang kedua karena emang
Itu bidang pekerjaan saya, Ibu, dalam sehari-hari. Jadi saya tertarik dengan judul yang saya ajukan dalam presentasi ini. Udah sih, Bu, itu aja. Izin saya share screen. Muncul apa yang saya share screen, Sam? Muncul, Ibu. Oke. Yang berapikan. Nah, saya share screen di sini ya. Nah, di sini, oke. Sudah diisi belum? Daftar tabel ujian. Kemudian ada pendahuluan. Nah, di sini rumusan saya bagaimana penerapan dapat memastikan. Nah, bagaimana penerapan ini dapat memastikan kebersihan, sanitasi dan pengenalan lingkungan dalam proses produksi. Nah, ini tuh ketika tadi di kesimpulan itu kurang apa ya? Langsung. Jadi bagaimana penerapan. Jadi langsung ketika di kesimpulan itu bahasnya penerapan GMP ini dapat memastikan kebersihan, sanitasi, dan bagaimana penerapannya. Jadi langsung dibahas gitu. Jadi sesuai dengan perumusan masalahnya apa, sehingga jawabannya langsung ke sana gitu. Langsung pakai penerapan GMP dapat memastikan ini karena apa gitu. Itu bagaimana ya. Jadi tidak berbelit-belit dulu bahasanya. Kalau di kesimpulan itu kan sudah langsung kesimpulan inti. Jadi langsung saja dijawab ke situ ya. Kemudian bagaimana pengaruh kontrol nih? Bagaimana pengaruh kontrol? Apa pengaruh kontrol siapa? Kontrol saya, kontrol Samsudin, kontrolnya Bu Noneng. Bagaimana pengaruh kontrol terhadap tekanan? Kontrolnya siapa ini? Eh, Kontrolnya ini, Bu, kondisi udara Pengaruh kontrolnya kondisi udara. yang ada di ruangan produksi, Ibu. Pengaruh kontrol produksi udara. Iya, Tadi saya lihat di pembahasan ada alatnya. Apa tadi? HC apa tadi? ya, Bu, AVAC. HVAC ya. Nah itu bagaimana pengaruh kontrol alat HVAC? Tentuin alatnya gitu. Baik, Bu. Pengaruh kontrol alat HVAC terhadap tekanan, nah, baru jelas. Jangan pengaruh kontrol aja. Kalau kontrol apa? Remote kontrol apa? Kontrol mobil kontrol atau apa, kan banyak kontrol tuh ya. Jadi diperjelas di situ kontrolnya kontrol apa ya. Nah, kemudian penomborannya juga sama ya. Penomoran sini ini penomorannya diperbaiki. Ini biasanya 1.2.1 itu adalah subbab, nomor penomoran subbab ya. Jadi langsungnya 1, 2, 3, atau enggak mau A, B, C boleh, tapi harus konsisten gitu ya. Penomorannya, urutannya gitu. Tujuan masalah pun sama dan selanjutnya seperti itu. Nah, Baik, Bu. udah ke tujuan, bukan bagaimana lagi, tapi harus sudah pengaruh kontrol untuk mengetahui pengaruh kontrol terhadap tekanan, bukan bagaimana lagi. Kalau bagaimana masih Kak. Bagaimana itu kata apa? Coba saya tanya. Eh, Pertanyaan, Ibu. Ya, kata tanya, bukan kata pertanyaan, kata tanya ya. Jadi bagaimana, siapa, apakah, mengapa itu kata tanya. Ya, jadi di tujuan masalah itu bukan kata tanya lagi. Sebaiknya sudah langsung tujuannya dari rumus masalah itu apa atau dari kegiatannya itu apa ya. Nah, tanggapi juga kontrolnya kontrol apa ya di sininya gitu. Kemudian ini tadi ada HPAC mana tadi itu? Di, Bu, bawah. HPAC kondensor apa yang lebih
atas Bu dikit. Coba ke bawah dulu. Mana pembahasannya ya? Menggunakan observasi. Jarak. Metodenya metode apa aja yang digunakan dalam kerja praktek ini, dalam mengambil data ini? Dokumentasi Bu, wawancara, observasi sama studi. Oh, Dengan cara dokumentasi itu dengan cara apa itu? bagaimana Ibu tadi pertanyaannya? Dengan metode apa digunakannya pengambilan data ini? Dokumentasi Ibu, terus observasi, terjun langsung ke tempat selling, gitu, tempat kerja, area kerja, sama studi pustaka Ibu. Dokumentasi atau metodenya? Ayo metode apa? Bukan metode dokumentasi. Jadi kan kamu di sana tujuan coba saya mau tanya, dokumentasi di sini maksudnya gimana coba? Eh, Dokumentasi di sini tuh kayak lihat alat-alatnya gitu Bu, terus dijelasin alatnya itu buat apa aja gitu, terus ya gitu Bu. Ya, Dok, jadi apa? Menelusuri alat-alat di sana gitu maksudnya. iya Ibu, biar ada buktinya. Proses kerja divisi, mana proses kerja. Proses kerja. Berarti proses kerja itu proses kerjanya kamu atau proses divisinya? Eh, Divisi BMS juga, proses divisi BMS itu yang saya tempatin Ibu, jadi otomatis saya kerjanya seperti itu Ibu. Hmm. Saya baca tuh tadi lupa saya. Nah, tadi kesimpulannya langsung. Jadi bagaimana kan tadi pertanyaan bagaimana peran GMP. Jadi peran GMP dalam apa bla 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 bla, langsung jelasin seperti itu. Jangan jelasin GMP merupakan kerangka kerja memastikan. Gitu. Langsung implementasi GMP mencakup pengendalian kualitas. Jadi serasa ada gap gitu bahasanya ya. Jadi langsung saja jawabannya seperti apa. Nah, perlakuan pengendalian kelembaban dengan menggunakan apa mendukung keberlanjutan proses produksi vaksin dan kualitas ini. Nah, ini udah jelasin lagi perlakuannya ya. Tadi kontrolnya kontrol apa diperjelas di sini. GMP singkatan dari apa tadi? Good Manufacturing Practice Bu. Di sana ada SOP-nya, ada SOP GMP. Ada Ibu, oleh tim QA sama tim QC. Kalau di bagian GMS itu ada apa saja coba SOP-nya yang terkait dengan GMP ini yang kamu ketahui? Paling pengendaliannya Ibu, terus alatnya sama pada saat komen Ibu, jadi nggak boleh asal komen. Misal ini ada alarm tekanan, sebenarnya komennya itu pintu tidak tertutup rapat, tapi komennya yang lain gitu Bu. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Terus ada lagi? Pada saat pembuatan laporan juga sih Bu, itu sesuai data dan fakta yang ada, tapi terkadang tidak sesuai gitu Bu. Jadi eh, harusnya ketika bukan data yang ada tidak sesuai, tapi SOP apa namanya gitu. SOP pembuatan laporan, SOP pengumpulan data, misalkan gitu kan. SOP apa itu sesuai dengan GMP kan, gitu maksudnya.
Ini udah ada nilai dari perusahaannya belum? Udah Ibu. Ini kenapa link barcode-nya belum ada? Survei kepuasan kerjasama mitra, barcode. Nih, belum diisi nih, barcode nih. Iya Ibu, itu belum diisi. Udah dilengkapi ya. Ya Ibu. Pokoknya nanti file yang terakhir yang udah final sebelum di cover terus sudah lengkap semuanya. Ini tuh apa dulu? Ini kepuasan mitra kan? Ini form kepuasan mitra. Nah, berarti yang form-form kosong-kosong gini nih lampirannya nggak usah dimasukin lagi form kosongnya. Nah, harusnya form-form ini sudah diisi semua. Kayak gini, form apa ini? Berita acara sebenarnya oh masih. Yang sebenarnya nggak nanti itu dimasukin terakhir ya. Jadi dilengkapi aja semuanya nanti kalau sudah selesai. Buat keterangan konversi. Nah, barcode-nya aja diisi. Nilai mitra udah. Udah Ibu. Di mana ini? Ini. Nah, Eh, ini dari pembimbing lapangan. Ke daftar pustaka nih. Daftar pustaka itu isinya tentang apa? Sam, tentang teori-teori yang ada di tinjauan pustaka Ibu. teori-teori. Sam ngambil dari mana aja referensinya ini? Ada beberapa jurnal Ibu, ada 5 apa 4 jurnal gitu Ibu. 5-4 jurnal. Nah, ini dari dalam penulisan dibaca nggak aturan penulisan jika mengambil dari buku gimana, dari jurnal gimana, kemudian dari internet gimana. Nih, ini di sini tahunnya di sini. Nih, ini tahun 2020 di awal. Ini tahunnya di belakang. Coba. Jadi Iya Ibu. diseragamkan cara penulisannya ya. Ini di belakang, ini tahu di depan. Nah, jadi kalau mau di depan semua gitu kan. Itu formatnya dibaca. Kemudian ini semua adalah yang harus digunakan di teori yang harus tadi sesuai yang Sam bilang, teori yang digunakan di dalam materi yang akan buat yang Samsudin buat ya. Di sini saya coba cek ya. Herdiansah ada nggak teori ini? Cara ngeceknya tuh kayak gini, Herdiansyah. Nah, ada tuh Herdiansyah, Herdiansyah. Oh, nggak muncul. Jadi harusnya ketika di daftar pustakanya ada Herdiansyah, harusnya di bab 1 atau di bab 2 atau di bab 3 tuh muncul nama Herdiansyah atau di bab 4 tuh. Ini nggak ada nih. Berarti tidak ada teori Herdiansyah di dalam sini. Kalau di sini misalkan saya ambil Anthony, coba nih yang paling atas ya. Anthony. Nah, Anthony juga belum muncul. Sam. Jadi dipastikan semua ini cantuman di sini adalah ini bukan kerangka pajangan ya, Sam. Ini adalah harus dicantumkan semua referensi yang Sam gunakan di sini. Jadi saya bilang Atan karena saya melihat ternyata di Zoom Atan sudah masuk dalam link Zoom juga. Alhamdulillah Atan ya. Nah, coba di sini. Nah, kamu pakai teori apa di bab 2? Nih, bab 2 itu atau bab 3 itu biasanya sih tentang teori nih bab 2 nih. Dua Ibu. Nah, mana teori dari siapa? Coba. Masukin nggak dari siapa-siapanya? Nah, kan nggak dimasukin kan sama kamu, Sam? Pengen lihat. Nah, nih kayak gini contohnya nih. Ini menurut CPPOB dalam penelitian Alif Pratama, Alif ya. Harusnya si Alif Pratama ini masuk ke daftar pustaka. Oh, Alif. Harusnya si Alif ini masuk ke daftar pustaka. Ada nggak di daftar pustaka Alif namanya? Ada. Ada namanya Alif, coba. Di sininya siapa, di daftar pustakanya siapa. Nah, gitu ya. Jadi daftar pustaka itu bukan sebatas hiasan atau tambahan yang kamu ambil dari mana aja gitu, tapi harus sesuai dengan apa yang tercantum di sini ya. Gitu. Sam, nggak apa-apa, direvisi aja diperbaiki ya. Nah, Alif, si Alif ini masukin ke daftar pustaka. Ya,
atau banyak atau teori-teori saya lihat banyak yang kamu tidak cantumkan ini dapat dari mana nih. Nih kayak gini-gini nih. Adapun BMS dapat mengendalikan secara otomatis berbagai subsistem seperti ini. Ini sumbernya dari mana gitu. Nah, pasti ada sumbernya. Entah itu kamu ngambil dari sumber mana, saya nggak tahu nih. Cantum itu di daftar pustaka. Jadi menurut siapa gitu kan? Atau berdasarkan data mana gitu. Ini banyak kamu tampil teori-teori tapi nggak ada sumber-sumbernya nih. Nggak ada dari tokoh-tokohnya, nggak ada tuh. Nah, itu ada sumbernya gitu. Ya, Baik, direvisi. gitu. Gitu aja. Itu aja revisi dari saya ya. Sam ya. Ya, Ibu. Terima kasih masukannya. Kemudian saran saya nanti di Bio Farma itu kamu harus tetap bisa menjaga relasi dengan baik. Harapannya nanti kalau udah lulus harapannya kan bisa kerja di sana atau kita nggak tahu kapan kita butuh bantuan relasi dari Bio Farma ya. Jadi jangan putus silaturahmi dengan PT Bio Farma karena rezeki itu tidak harus selalu berupa uang, tapi relasi pun adalah rezeki ya. Dicukupkan sekian dari saya, Bu Noneng. Saya kembalikan ke Ibu Noneng. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahmi atas masukan-masukannya. Nah, Sam, kan kata Ibu juga apa? Iya, kata Ibu juga itu kalau penomoran itu di Subab itu pakai 1, 2, 3. Dia bandel, tidak dirubah Bu Rahmi. Jadi kan akhirnya ya sudah dikasih masukan sama Bu Rahmi kalau masih tidak dirubah lagi tuh Ibu marah lagi nanti. Tuh, Jadi satu. Dikenakan iya, di ujian iya, seminar. dia udah diarahkan tuh penomoran itu kalau harus begini-begini, dia kekeh munculnya gitu lagi ya. Nah gitu. Kemudian juga di kesimpulan dia kekeh munculnya gitu lagi, salah lagi nomornya di kesimpulan teh, bukan 1 gitu ya. Bukan 5 titik, bukan 5,11, malah itu kalah 2 titik sekian kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tadi terima kasih atas masukan-masukannya. Nah, apa tadi yang diberikan saran-saran dari Ibu Rahmi itu harap menjadi catatan bagi SAM untuk diperbaiki. Memang betul ya, di tinjauan pustaka SAM itu tidak sesuai dengan daftar pustaka. Nah, yang ada di daftar pustaka ternyata tidak ada tuh nama-namanya muncul di tinjauan pustaka. Makanya itu diragukan ya, diragukan teori-teorinya. Kenapa? Teori-teorinya menggunakan teori yang mana, kemudian penulisnya siapa. Nah, gitu ya. Betul itu tadi kata Bu Rahmi ya. Makanya kenapa harus pakai Mendeley sehingga tadi Bu Rahmi itu enak kan ketika diperiksa si ini namanya Herdiansah ada tidak tuh di tinjauan pustaka. Ternyata tidak ada. Nah, gitu. Nah, kalau saya menggunakan teori-teori yang digunakan di daftar pustaka, itu di tinjauan pustaka harus muncul nama tersebut ya. Baik, Bu Rahmi, terima kasih atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini merupakan pembelajaran yang baik bagi SAM untuk kedepannya karena ini SAM sebentar lagi juga akan melaksanakan penelitian sehingga harus menulis skripsi atau misalkan jurnal ya, tergantung nanti SAM apa ngambil skripsi atau jurnal. Nah itu ya harus diperhatikan ya, penulisan daftar pustaka itu harus sesuai dengan di tinjauan pustaka tadi. Baik, terima kasih atas masukan-masukannya kepada Ibu Rahmi Rismayani dari SPIMT sebagai penguji dan juga tadi sudah memberikan masukan-masukan yang begitu bagus. Kemudian tadi SAM apa yang harus diperbaiki oleh Bu Rahmi dicatat, jangan sampai lupa ya. Dan jangan, ini kadang-kadang aneh laptop SAM itu Bu Rahmi, sudah diperbaiki, sudah di-save, nanti munculnya yang salah lagi, yang munculnya nggak tahu tuh apa ada hantunya tuh di laptop nanti. Soalnya aneh, setelah diperbaiki munculnya salah lagi, setelah diperbaiki munculnya salah lagi. Sampai saya kesal banget tuh sama Sam itu. Kenapa sih bandel nggak nurut kan gitu ya. Nah, ya baik, untuk itu alhamdulillah ya seminar presentasi Saudara Muhammad Samsudin ini sudah selesai. Terima kasih kepada dosen penguji Ibu Rahmi Rismayani dari selaku dosen penguji. Terima kasih juga kepada Ibu Rafika Ratriksi Murni selaku Kaprodi dan juga yang telah memfasilitasi Zoom meeting ini. Terima kasih kepada semuanya. Di sini nggak ada yang hadir lagi. Ya, terima kasih kepada saudara Sam juga yang sudah selesai mempresentasikan laporan magangnya. Dan ini saudara Adnan sudah masuk tuh sekarang ya.
Baik, demikian acara seminar Muhammad Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samsudin. Terima kasih Bu Noneng. Izin, Adnan sudah di tempat, Adnan. Udah Ibu. Adnan di mana ini posisi? Ini di kos Bu. Sekarang di mana? Di kos. Iya Bu. Di Adnan, Rapid. Adnan itu ngekos di sini. Enggak Bu. Jadi emang saya ininya apa? Mau di Rapid jadinya Bu presentasinya. Soalnya ini saya nggak ada data buat ininya Bu, buat presentasinya. Nggak ada data buat presentasi maksudnya? Oh, nggak ada kuota Di maksudnya? di Rapid pada WiFi gitu Bu. Jadi ikut Rapid. Oh, gitu. Oke, alhamdulillah nih sudah sampai di Rafif ya. Izin, udah bisa dimulai ya, Adnan? Udah siap? Ya Bu. Ya, alhamdulillah. Izin Bu Noneng, moderator saya ambil alih. Kita bertukar peran ya. Sekarang saya moderator, Bu Noneng pengujinya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Industri Budaya Karatik yang telah hadir dalam Zoom ini. Yang saya hormati penguji pada hari ini, Ibu Nunung Mahrayani, beserta yang saya banggakan mahasiswa bimbingan saya Adnan Mandani dan semua mahasiswa. Gak ada yang hadir lagi ya di sini ya, udah pada hilang, udah pada lopot tuh. Ya, hari ini Adnan alhamdulillah bisa mengikuti seminar hasil kerja praktek. Mudah-mudahan semua revisi yang sudah diperbaiki. Adnan ya, pada hari ini waktu presentasi kurang lebih sebanyak 15 menit ya. Silakan nanti dilanjutkan dengan sistem tanya jawab dan masukan dari penguji. Kepada Adnan saya persilahkan. Dicoba untuk share screen Nan. Izin Bu, apakah sudah muncul PPT-nya Bu? Ya, sudah muncul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungannya Bibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta uh, pada keluarga, sahabat, tabi'in tabi'at serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Uh, yang pertama-tama yang pemerintah sama saya ucapkan kepada Ibu Insinyur Neng Nurhayani MPD selaku dosen penguji daripada seminar kerja praktek yang saya presentasikan hari ini, dan yang saya hormati Ibu Rahmi Ismayani dari SPSIMT, dan ada juga Ibu Prodi di sini, Ibu Rafi Karatik SPSI. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pendahuluan ataupun latar belakang daripada PT Bio Farma. PT Bio Farma adalah suatu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1887 sebagai perusahaan yang berada di bawah naungan negara. Bio Farma memiliki peran penting dalam industri kesehatan, khususnya dalam pengembangan, produksi, dan distribusi vaksin, serta produk biologi lainnya. Bio Farma dikenal sebagai produsen vaksin
yang memiliki standar internasional dan memiliki upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan imunisasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kualitas kesehatan global. Sebagai perusahaan yang berfokus pada produksi vaksin, Bio Farma memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam kualitas vaksin di Bio Farma. Itu ada dua sistem di sini. Yang satu adalah BMS, yaitu Building Management System atau sistem manajemen bangunan yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan berbagai perangkat dan sistem di dalam gedung. Selanjutnya ada GMS ataupun GMP. GMP itu adalah Good Manufacturing Practice Management System. GMS merupakan sistem yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan suhu secara real time di dalam ruangan penyimpanan vaksin sehingga kestabilan suhu dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, apakah efektivitas daripada sistem monitoring BMS GMS dalam suatu ruangan untuk memantau dan mengontrol suhu ruangan di PT Bio Farma sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum. Dan yang kedua, bagaimana proses pemeliharaan sistem BMS GMS untuk memastikan kinerja sistem tersebut berjalan optimal di PT Bio Farma. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini terbagi menjadi 3. Untuk yang ke-1, melatih mahasiswa agar dapat lebih kritis menghadapi dunia kerja daripada pembelajaran yang didapatkan di bangku perkuliahan. Yang kedua, mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang dapat diperoleh di kampus, melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu mengikuti pembelajaran di dunia kerja. Selanjutnya yang keempat, menambah wawasan bagi mahasiswa, menetapkan keterampilan dan pengetahuannya, menambah percayaan dan kematangan dirinya. Kelima, meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya ada manfaat kerja praktek, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi instansi perusahaan, yang kedua bagi prodi studi teknik industri, yang ketiga bagi mahasiswa. Yang ke-1 bagi instansi atau perusahaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada pengembangan ide dan inovasi baru. Selanjutnya mengurangi beban kerja karyawan. Yang kedua bagi program studi, mengembangkan jaringan kerja sama institusi lain. B, membangun citra positif program studi dengan perusahaan. C, meningkatkan reputasi program studi perusahaan. Yang ketiga bagi mahasiswa. Mahasiswa mampu meningkatkan hard skill dan soft skill dan mampu beradaptasi secara baik di PT Bio Farma. Selanjutnya, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam bidang yang sedang ditekuni, membangun hubungan dengan profesional di perusahaan. C, mahasiswa memperoleh kesempatan terjun langsung di dunia kerja. D, mahasiswa terlatih dan mampu ditempatkan di tempat sebelumnya yang
ada di bangku kuliah, menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter dan diharapkan sesuai dengan budaya kerja yang ada di PT Bio Farma. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah terbagi menjadi 3 bagian, itu satu, lingkup pekerjaan. Kerja praktek ini berfokus pada permodelan sistem tata udara dan teknik suhu, pemeliharaan suhu ruangan vaksin di PT Bio Farma. Selanjutnya yang kedua ada target identifikasi. Target identifikasi adalah kerja praktek yang mengidentifikasi suhu ruangan HIB atau Haemophilus influenza tipe B dan pertusis adarum yang deviasi tidak normal sehingga HHU atau air handling unit sudah cukup berumur tidak memenuhi syarat kebutuhan pendingin ruangan. Yang ketiga ada periode waktu. Periode waktu di sini akan dilakukan heat gain atau peningkatan suhu di dalam suatu ruangan dalam jangka waktu tertentu untuk mengukur efektivitas strategi yang diterapkan agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya ada tinjauan tinjauan pustaka ya Bu. Mohon maaf ini untuk PPT-nya saya kurang rapi gitu karena agak ini Bu laptopnya. Untuk tinjauan pustaka di sini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai sistem pengelolaan bangunan yang dirancang untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungan ruangan termasuk suhu kelembaban dan cahaya. Namun penelitian ini berfokus pada monitoring suhu ruangan menggunakan sistem monitoring BMS GMS untuk menghasilkan hasil yang optimal. Ada selanjutnya pengertian pengendalian kualitas. Satu, efektivitas daripada BMS GMS suhu ruangan mempunyai peran penting daripada keberhasilan suatu monitoring di ruangan. Adapun yang kedua, strategi pemanfaatan implementasi sistem BMS GMS. Sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu memantau dan mengendalikan sistem mekanikal dan listrik di dalam gedung meliputi beberapa aspek. Ada di sini yang saya ketahui adalah di ventilasi ruangan, pendingin udara, pencahayaan sistem tenaga, dan sistem keamanan. Untuk selanjutnya ada nomor 3. Nomor 3 itu ada tantangan sistem BMS-GMS mengatasi trouble atau deviasi. Selanjutnya ada B, tujuan pengendalian kualitas. 1. Studi kasus monitoring sistem BMS-GMS, penetapan monitoring, pemilihan strategi pengukuran kerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini menentukan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif, mengumpulkan data, menganalisis data, serta pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dikumpulkan. Observasi menurut Nasution tahun 2020, observasi adalah kondisi di mana dilakukan pengamatan secara langsung oleh peneliti agar suhu mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sehingga dapat diperoleh pandangan secara holistik atau menyeluruh. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data di sini ada 3. Yang ke-1 ada observasi lapangan sebagai langkah pengamatan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara di sini digunakan untuk menunjang penelitian berbasis data dengan uji validitas sebagai acuan ketika ada ketidaksesuaian.
Saya mau ke kampus nanti habis ini bawa apa ya makanannya buat ngopi di kampus ya. Ini ada kerupuk nih dari Agema. Kerupuk apa? Nanti aja lihat. Siap lah. Iya, Rahma, salah, Rahma Adnan ya. Namanya Rahma soalnya. Namanya Rahma Farmasi, Ini Rahma Farmasi siapa? Cemen-cemennya pacarnya. ini kayaknya. Pacarnya Adnan, Rahma Farmasi. Bentar, Bu. Adnan, ibu mau beli jeruk teh. Adnan tuh bawa-bawa wae. Ya, Bu. Bentar, Bu. Nawaran jeruk, ibu mau beli jeruk ke Adnan, ke Adnannya nggak bawa-bawa aja. Ah, wah, iya, Bu. Ah, lanjut saja, Bu. Lanjut. Ya, bentar, Wah, Bu. Barusannya habis ya, Bu. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi observasi dan responden. Teknik-teknik ini harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan validitas data yang akurat. Mengingat metode penelitian berbasis data yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain ada 3 bagian, menjadi 3 bagian gitu. Untuk yang ke satu ada observasi lapangan. Observasi lapangan sebagai langkah pengamatan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara digunakan untuk menunjang penelitian berbasis data dengan uji validitas sebagai acuan ketika ada ketidaksesuaian data yang dihimpun untuk mengumpulkan data yang akurat. Selanjutnya ada survei. Survei menjadi bagian penting dalam penelitian ini, mengingat orientasi dari pengoperasian unit untuk tidak cukup hanya mengumpulkan dan menganalisis data. Oke, selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek atau magang. Untuk waktu pelaksanaan kerja praktek atau magang di sini dimulai daripada tanggal 1 November 2024 sampai 31 Januari 2025. Tempat pelaksanaan kerja praktek di Bio Farma Jalan Pasteur nomor 28 Bandung. Ini agak error kayaknya, Bu, soalnya saya menyantumkan di sini untuk waktu dan tempatnya agak kepotong gitu. Oke, selanjutnya ada profil PT Bio Farma. Profil PT Bio Farma adalah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1887 sebagai perusahaan yang berada di naungan negara. Bio Farma memiliki peran penting dalam industri kesehatan, khususnya dalam pengembangan, produksi dan distribusi vaksin serta produk biologi lainnya. PT Bio Farma dikenal sebagai produsen vaksin yang memiliki standar internasional, mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan imunisasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai saat ini Bio Farma sudah secara langsung menjadi produsen vaksin yang telah digunakan lebih dari 150 negara sejak 1997. Dengan kepercayaan tersebut, hanya sedikit produsen vaksin yang memiliki kapasitas penyuplai vaksin untuk pencegahan penyakit menular di seluruh dunia dalam meningkatkan kesehatan global. Selanjutnya ada visi misi PT Bio Farma. Visi PT Bio Farma menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global
Misinya yaitu menyediakan dan mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini struktur organisasinya saya belum mendapatkan ininya Bu, untuk tugas secara rinci daripada struktur organisasi tersebut. Tapi kita ada di departemen eh, eh, produksi dan supply chain, yaitu ada di teknik pemeliharaan divisi BMS GMS. Selanjutnya ada proses kerja di divisi BMS GMS. Untuk ininya Bu, proses kerja di sini memang saya ini lebih ke daily keseharian daripada proses kerja di divisi BMS GMS. Yang pertama yaitu ada eh, absen sebelum masuk area terbatas karena kita di gedung eh, terbatas gitu Bu, di dalam Bio Farma tersebut. Kita masuk ke room meeting gedung 41 yang bertujuan untuk melakukan mengaji, briefing, dan biasanya ada meeting juga untuk kesehariannya, ada evaluasi. Sesudah itu lanjut ke ruangan BMS GMS. Selanjutnya ada di analisis. Analisis kita sebelum bekerja menganalisis dulu daripada pekerjaan apa yang akan dilakukan. Sudah itu monitoring mencakup daripada spesifikasi daripada data-data yang akan kita analisis gitu Bu. Selanjutnya apabila ada trouble di lapangan, kita melakukan observasi dulu gitu Bu, daripada apa yang menjadi kendala di proses kerja ini. Selanjutnya ada kalibrasi. Kalibrasi di sini ketika ada ketidaksesuaian ataupun kejanggalan daripada spesifikasi atau set point yang kita gunakan, itu akan dilakukan penyesuaian daripada kalibrasi tersebut. Selanjutnya ada proses kerja praktek atau magang. PT Bio Farma memproduksi vaksin memerlukan kualitas suhu ruangan. Dalam memperhatikan hal tersebut, perlunya efektivitas yang sesuai dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada di PT Bio Farma penting dalam memastikan pengembangan daripada implementasi sistem GMS sehingga meningkatkan kualitas, menunjang support produksi, memantau dan memonitoring sistem menjadi bagian penting daripada tugas ataupun divisi kita. Selain itu, aktivitas pemantauan dan monitoring yang dilakukan secara berkala menjadi bagian penting daripada tugas divisi terkait hal ini, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek penilaian suhu berjalan secara sehingga mendukung kelancaran proses produksi vaksin yang sesuai dengan standar industri farmasi. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan kerja praktek magang, itu ada di PPT ya Bu. Untuk selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh divisi BMS GMS dalam pelaksanaan tugasnya. Selama proses magang, beberapa tantangan yang dihadapi oleh divisi BMS GMS mencakup daripada perangkat yang digunakan, yaitu ada AHU atau Air Handling Unit yang sudah berumur sehingga beberapa ruangan tidak sesuai dengan beberapa pembacaan dari server yang tidak sesuai dengan sensor. Selanjutnya sensor
yang tidak optimal dalam pembacaan ataupun tubing atau selang yang lepas dari sensor sehingga tidak terbaca oleh server. Selanjutnya ada eh, hasil dan pembahasan. Dan pembahasan di sini ada kerja praktek ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh BMS terhadap kestabilan suhu ruangan penyimpanan vaksin di PT Bio Farma. Dengan kestabilan suhu yang terjaga, kualitas vaksin yang dipertahankan sehingga efektivitas vaksin tetap optimal. Oleh karena itu, penerapan yang dilakukan oleh pemeliharaan BMS sangat penting dalam memastikan kualitas vaksin yang terjaga. Pada awal magang di PT Bio Farma, saya diarahkan mengikuti onboarding yang dimana memang menjadi bagian penting daripada pengarahan dari divisi Human Capital dan pembelajaran. Selanjutnya diharapkan bisa memahami dan menerapkan visi misi dan budaya kerja yang ada di PT Bio Farma. Langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam pekerjaan tertentu. Proses ini biasanya melibatkan aktivitas yang saling berhubungan dan dilakukan secara sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tentunya bisa melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berkala dalam suatu tugas kerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulan praktek kerja ini telah memberikan pengalaman yang berharga dan pengetahuan yang praktis dalam mencapai tujuan dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan berdasarkan kerja praktik di Bio Farma, kerja sama tim, dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Analisis data dan observasi menunjukkan bahwa implementasi BMS menunjang daripada pengendalian kualitas vaksin secara keseluruhan. BMS memberikan kontribusi besar dalam upaya PT Bio Farma untuk terus meningkatkan kualitas vaksin yang dihasilkan, serta memperkuat komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat global. Selanjutnya ada saran. Saran di sini berdasarkan hasil kerja praktek diharapkan di PT Bio Farma dapat mengoptimalkan penggunaan BMS dalam produksi vaksin untuk meningkatkan kualitas suhu ruangan vaksin yang dihasilkan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi kemungkinan peningkatan yang berkaitan dengan kualitas vaksin. Begitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk ininya Bu, ditutup langsung atau bagaimana Bu? Mohon maaf. Iya, biar saya yang sudah selesai presentasinya ya. Ya, Baik. terima kasih Atan telah mempresentasikan laporan kerja prakteknya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dosen penguji untuk memberikan pertanyaan dan masukan untuk laporan kerja praktek dari Adnan. Silahkan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adnan, Ibu ini melihat dari laporan Adnan, kenapa cover itu di depan ada double, ada 2 halaman? Ya Bu, itu belum di ini Bu, covernya belum di, memang satu ya Bu? Loh, ya cover mah 1 atau buat apa 2 halaman? Ya, kemarin tuh memang agak trouble juga daripada si laptopnya Bu. Saya sudah save tuh di laptop tuh, jadi nggak ke save itu Bu. Kalau udah di save juga agak ini Bu, si laptopnya tuh error gitu. Ada Harusnya tipe dihentikan dulu, harusnya di reset dulu, dimatikan ya Bu, dulu.
Gitu. Jadi itu akhirnya tidak tersave, ya, tidak simpen kan gitu ya. Ya, Bu. Kemudian juga ini ada lembaran kosong juga tuh di dalam itu. Nah, itu tidak diperlukan ya. Ada lembaran kosong tuh 2 lembar dalam makalah itu tidak diperlukan, dihapus saja ya. Nah, ini sama dengan SAM tuh. Di awal kalimat itu kata dengan masih ada. Ini sama dengan punya SAM, yaitu di surat pernyataan ya. Ada tuh di awal kalimat dengan ini saya menyatakan. Nah, itu tidak boleh disimpan di awal kalimat kata dengan itu. Jadi ganti saja bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini asli. Nah, jadi jangan kata dengannya diganti saja ya Sam ya. Kemudian juga di halaman dalam juga ada tuh kata dengan masih disimpan di awal kalimat. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kata dengan itu merupakan kata sambung. Nah, kemudian ini ringkasan. Ringkasan itu 1 spasi. Ini juga sama dengan SAM. SAM juga tadi ringkasan itu masih 1,5 spasi. Kemarin dengan Ibu sudah bareng-bareng dirubah tuh 1 spasi. Tapi ketika dikirimkan makalahnya ke Ibu masih kena gitu. Aneh kan gitu ya. Jadi ringkasan itu 1 spasi ya. Kemudian di sini sistem kan kalau sudah menjadi ejaan ya, EID ejaan kan gitu ya. Ya, Bu. Yang bahasa Indonesia, nah itu kalau sudah di bahasa Indonesia kan sistemnya jangan pakai Y. Jangan pakai Y tapi pakai sistem biasa saja ditulis. Itu Oh, kalau iya. itu kan otomatis geningan ya laptop teh. Nah, sama Adnan dihapus saja Y-nya diganti dengan I biasa. Jadi sistem gitu ya. Kemudian di kata pengantar itu kalau kata Ibu mah jangan ada nulis Adnan lagi, penulis saja. Karena kan di depan sudah ada tuh kata Adnan tuh. Yang menyusunnya itu kan disusun oleh Adnan kan di cover depan. Nah, di kata pengantar lebih baik penulis saja, tidak menggunakan nama lagi ya. Kemudian di sini 1.5 tuh ini kan Adnan teh ngirim ke Ibu teh dalam Words ya. Kalau dalam Words itu tidak akan berubah harusnya. Ini 1.5 itu turunkan saja tuh, jangan menggantung judulnya saja tapi tidak ada penjelasan ke bawahnya. Yang 1.5 itu di halaman berapa tuh ngagantung judulnya wungkul 1.5 anu. Nah, nggak ada penjelasan ke bawahnya. Lebih baik diturunkan saja karena kurang bagus ya Adnan ya. Betul. Di bab 3 ada juga tuh kalimat yang tidak rata kanan. Boleh dilihat sama Adnan tuh. Di bab 3 itu turun ke bawah itu masih ada kalimat yang belum rata kanan. Dirata kanankan. Ya, Bu. Nah, kemudian di bab 4.1 kan ke bawahnya ada 4.11 ya. Ya, Bu. Itu ditarik diluruskan. Ya, 4.1. Nah, itu bawahnya 4.11 ditarik diluruskan disimpan di bawah 4.1. Karena nanti makin banyak tuh penomorannya makin ke kanan kan gitu. Jadi diluruskan dengan rata dengan 4.1, nah di bawahnya 4.11, 4.12 dan seterusnya. Ya. Halo Adnan? Ya, Bu. Sudah? Siap. Ya. Kemudian perbaiki kesimpulan. Kesimpulan Adnan belum ada jawabannya tuh. Oh, ya, Bu. Kan ibu lihat tuh, Ibu lihat di sini di rumusan masalah. Ibu lihat di sini di rumusan masalah Adnan itu yang pertama, apakah efektivitas sistem monitoring ini dalam memantau ya, apakah efektivitas sistem monitoring GMS dalam memantau dan mengontrol kualitas udara sudah sesuai di PT Bio Farma? Nah, itu belum ada jawabannya. Nah, ini kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan atau dari tujuan. Jadi nanti di kesimpulan pertama Adnan itu efektivitas sistem monitoring BMS ini dalam memantau dan mengontrol kualitas udara bagaimana dijelaskan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana proses pemeliharaan dan perawatan sistem BMS GMS untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, yang keduanya Adnan menjelaskan mengenai proses pemeliharaan dan perawatan sistem BMS GMS. Itu yang kedua. Nah, itu adalah kesimpulan yang kedua ya Adnan ya.
Nah, karena dan memang tidak tidak ada tuh jawabannya yang pertama yang pertama nggak ada jawaban, yang kedua juga tidak ada jawabannya. Karena di sini dilihat sama Ibu Adnan itu kesimpulan kerja pakai ini telah memberikan pengalaman berharga dan pengetahuan praktis dalam mencapai tujuan dan peningkatan. Nggak ada jawaban dari pertanyaan yang di rumusan masalah. Betul nggak Adnan? Ya Bu, ini sedang Nah, dicatat. ya, jadi kesimpulan itu merupakan jawaban dari pertanyaan atau dari tujuan. Nah, jadi nanti di kesimpulan itu satu sesuai dengan pertanyaan yang ke satu. Yang kedua merupakan jawaban dari pertanyaan yang kedua, ya. Kemudian di sini di daftar pustaka, aduh ini lebih parah daripada SAM. Daftar pustakanya Burhami ini lebih parah daripada SAM Adnan ini. Ya Enggak Bu, tahu ini kenapa begini. Apa ini menyatu begini? Ayo Adnan. untuk itunya Bu, saya memang buat Mendeley-nya untuk mengaplikasikannya belum terlalu paham Bu, jadi eh, masih di Bimbing ya karena kamu jarang bimbingan ke Bu Rahmi, jadi ku Bu Rahmi ya, jadi jelas. Bu Rahmi jago. Jadi kamunya nggak bimbingan, kamu bimbingan berapa kali ke Bu Rahmi? untuk yang offline-nya memang 1 kali Bu, Tuh yang kan? online-nya paling Bu. Iya, itu apa namanya daftar pustaka boro-boro A B C D nukar itu boro-boro merhatikan disusun secara alfabetis itu mah berupa kalimat satu paragraf daftar pustakanya semua Adnan mah. Ya Ya Bu, Adnan itu diperbaiki Adnan ya. baik Bu. Ya. Kemudian kenapa logbook tidak dimasukkan? Ini logbooknya belum dimasukkan tuh di dalam laporan. Oh iya Bu, belum dimasukkan Bu. Nah, masukkan nanti logbooknya ke dalam laporan ya. Oke, Adnan? Ya Bu. Ya. Nah, itu tadi di apa namanya di tahapan kerja praktek itu ada ruangan area terbatas. Area terbatas itu digunakan untuk apa sih, Adnan? Nah Bu, untuk area terbatas itu memang ada beberapa gedung juga itu di belakang Bu. Untuk yang di depan dimasuknya bukan area terbatas karena yang di belakang itu masuknya banyaknya produksi Bu. Produksi daripada eh, vaksin, adapun bibit yang akan dicampurkan untuk penyesuaian produksi Bu. Gitu. Ya Bu, seperti itu Bu. Nah, kalau building management system ini ya itu kan PT Bio Farma sudah menggunakan BMS Building Management System ini ya. Ya Bu. Nah, coba Adnan paham tidak? Pengen nanya aja Ibu. Ya Bu, untuk kan mungkin menjadi dua variabel ya Bu dalam judul BMS sama GMS. Kalaupun Samsudin tadi hanya GMS ataupun GMP atau manufacturing practice management system. Untuk BMS di sini Bu lebih ke memang daripada hardware-nya juga Bu, ketika ada pun eh, trouble ataupun deviasi yang tidak sesuai daripada eh, regulasi itu bisa kita terabasut langsung ke lapangan Bu. Kalaupun GMP tadi atau GMS itu bisa disesuaikan dulu secara otomatis di server ataupun di komputer gitu Bu. Jadi eh, BMS sama GMS ini memang berkesinambungan untuk penggunaan sistemnya. Kalau si BMS itu eh, bisa dilihat daripada eh, hardware, contohnya ada sensor ataupun monitor yang eh, tidak sesuai ataupun ada trouble di lapangan itu bisa dilihat di BMS dulu gitu Bu. Untuk ininya kalaupun GMS itu secara real time gitu Bu datanya.
kalau uh, building management system ini kita biasanya dilakukan troubleshoot langsung ke lapangan. Kalaupun GMS ataupun GMP bisa di server gitu Bu, di komputer. Begitu mungkin Bu. Gitu ya. Jadi memang dua. Kalau building management system, kalau kata Ibu mah ini sistem kendali, sistem kendali dan pemantauan ini yang digunakan untuk mengelola berbagai fasilitas di sebuah gedung BMS itu. Nah, ya Bu, mohon maaf menambahkan mungkin kalau untuk building management system ini ada terlihat monitoring AHU-nya Bu. Jadi pemasok si ininya Bu, si uh, untuk suhu ke ruangan. Kalau di GMS tidak ada begitu Bu. Hmm. Jadi trouble-nya bisa langsung daripada BMS ini. Ya, Memang ya, dua-duanya jadi menggunakan. BMS ini dikenal sebagai sistem otomasi gedung. Ya Bu. Ya, iya. Ya. Biasanya itu tidak semua perusahaan menggunakan BMS. Nah, ya, tidak Ya semua Bu. perusahaan menggunakan BMS karena itu mungkin biayanya besar ya. Ya Bu. Saya Ya, kurang tahu kalau. biayanya besar. Alat-alatnya juga mahal itu. Kalau suatu perusahaan menggunakan BMS itu biayanya besar, peralatannya besar. Tapi nanti keuntungannya besar juga. Nah, gitu. Nah, karena tadi di sini itu menghasilkan vaksin kan ya. Ya Bu. Di sini kan Bio Farma itu kan tadi menghasilkan vaksin, maka itu memang harus dikontrol tuh gedung-gedungnya itu, jangan sampai nanti si gedung tadi tercemar, terkontaminasi, karena kalau gedungnya tercemar, terkontaminasi, otomatis produk vaksinnya juga akan tercemar, karena kan vaksin itu harus steril, betul nggak? Ya Bu. Betul Bu. Ya harus steril kan vaksin itu. Ya Bu. Sehingga nanti kalau Bio Farma tidak menggunakan BMS ini, dikhawatirkan tuh vaksinnya tidak sesuai dengan standar WHO, tidak sesuai dengan standar internasional. Karena kan Sam bilang tuh katanya Bio Farma itu menggunakan standar WHO ya. Ya Bu. Ya, Bio Farma itu suatu BUMN, suatu perusahaan BUMN yang mana menggunakan standar internasional. Nah, kalau tidak menggunakan BMS, maka nanti vaksinnya tidak sesuai dengan standar internasional, tidak sesuai dengan standar WHO, maka tidak akan laku dijual ke luar negeri. Sedangkan untuk menghidupi para karyawan, kan itu Bio Farma itu gajinya gede tuh. Maka ini harus lakukan vaksin tersebut ya. Ya Bu. Nah, di sini di BMS itu kan tadi dikatakan ini merupakan sistem otomasi gedung ya. Di Ya sini Bu. di sini bisa mengelola sistem apa saja di gedung ini, di BMS ini. Untuk ininya Bu ada di bentar saya. Untuk Ini ini BMS ini dapat digunakan untuk mengelola sistem apa saja. ada di strategi pemanfaatan implementasi sistem BMS GMS Bu di tinjauan pustaka itu yang ke satu untuk melihat daripada ventilasi, pendingin udara, pencahayaan, sistem tenaga dan keamanan. Karena kalaupun ada produksi juga itu kita suka memang daripada BMS GMS ini kan support produksi ya Bu. Jadi kalaupun ada ventilasi ataupun pendingin udara, pencahayaan, sistem tenaga dan keamanan. Untuk ventilasi juga itu buka tutup ruangan kita kontrol gitu Bu. Kalaupun sudah tertutup tapi tidak rapat ataupun ya memang atau ada keteledoran atau kelalaian daripada user atau orang produksi itu bisa kita sampaikan gitu Bu, apa yang menjadi ininya apa ketidaksesuaiannya. Jadi itu mengganggu juga daripada divisi kita Bu. Ada standarnya tidak, Sam? Ada Sam, Adnan, Adnan ada standarnya tidak? ada Bu. Standarnya, misalkan pencahayaan itu harus bagaimana, ventilasi Nah, harus bagaimana.
bagaimana, sistem pengaman kebakaran harus bagaimana, sistem AC harus bagaimana, sistem tenaga harus bagaimana, sistem IoT harus bagaimana. Nah, itu ada standarnya tidak? Untuk standarnya di yang saya dapatkan gitu Bu, mengenai sistem ini melalui wawancara kepada karyawan di divisi saya itu hanya meliputi 3 Bu yang saya Apa? dapatkan itu. Yang ke satu ada di kelembapan itu ada di 15 PA Apa itu? ketahanan Bu. Kalaupun yang selanjutnya ada kelembapan ada di 45 sampai 55%. Nah, selanjutnya ada suhu di sini 10 sampai 25% Bu untuk suhu ruangannya. Suhu Nah, ruangannya menggunakan Celsius atau menggunakan Fahrenheit atau Kelvin? untuk suhunya kalau ini dari handling unit itu termasuk ke apa ya Bu? Bukan bukan kayak AC, bukan kayak blower, tapi kayak blower gitu Bu. Cuman si si ukurannya memang besar sekali gitu Bu. Ya, itu apa satuannya Fahrenheit, Kelvin, karena kalau besar itu jarang menggunakan Celsius ya, karena bukan suhu ruangan biasa ya. Oh iya Bu. Itu menggunakan Fahrenheit atau Kelvin. Fahrenheit katanya Bu, kayaknya Bu. Kamu tidak lihat, kamu ketika itu observasi itu dilihat tuh berapa Fahrenheit atau berapa Kelvin tuh alat tersebut menunjukkan. Itu kan kamu jadi tahu, oh ternyata ruangan ini harus sekian gitu ya suhunya tersebut. Kemudian kelembabannya itu harus sekian ya. Kalau sampai situ memang belum tahu Bu. Menggunakan atmosfer atau menggunakan milimeter air raksa atau menggunakan PA tadi kan gitu satuannya. Itu harus tuh. Jadi Adnan itu apa namanya harus teliti kan gitu ya. Tapi di sini Adnan bukan penelitian kan? Bukan Bu. Nah, kalau bukan penelitian, maka kata penelitian di dalam laporannya dihilangkan. Ya Bu. Karena di sini Adnan bukan meneliti, tapi apa mengamati saja kan? Ya Bu. Ya. Jadi Adnan di sini dalam kerja praktek ini hanya melakukan pengamatan saja, tidak melakukan penelitian dan tidak dibahas secara menyeluruh kan ya. Itu judulnya tuh harus diganti, jangan pengaruh. Kalau pengaruh itu harus dibuktikan dengan hitungan statistik. Ya, jangan pakai pengaruh judulnya Adnan diganti. Itu kan judulnya tadi apa? Coba Ibu lihat lagi judulnya apa ya? Adnan itu. Nah, di sini kan pengaruh BMS GMS terhadap kestabilan kualitas suhu ruangan vaksin di PT Bio Farma. Kalau kata pengaruh itu Adnan harus membuktikan dengan hitungan statistik. Ya. Itu harus ada perhitungannya nanti. Jadi itu jangan pengaruh, diganti saja. Peranan BMS GMS itu aja lah. Jangan menggunakan pengaruh. Kalau pengaruh itu dan Adnan di sini kan tidak ada data-data berupa angka-angka ya. Ya Bu, belum dimasukkan juga karena takutnya memang tidak sesuai yang saya sampaikan gitu Bu. Kalau di sini Adnan kan tidak ada data angka-angka, maka metode kerja prakteknya bukan metode kuantitatif. Nah, gitu. Kecuali kalau Adnan memasukkan data yang berupa angka-angka, kemudian diolah dengan menggunakan statistik, sehingga nanti ada tuh pengaruh BMS GMS-nya itu nanti terjawab di akhirnya itu. Gitu ya. Nah, itu sok bagaimana nanti Adnan? Karena itu harus dibuktikan dengan statistik kalau pengaruh itu. Jadi lebih baik peranan BMS apa tadi BMS GMS ya. Ya Bu. Nah, itu ya. Jadi jangan ada kata pengaruh.
Sehingga di sini angka-angka tidak usah muncul kalau di sini kalau menggunakan peranan itu. Tapi kalau menggunakan pengaruh itu angka-angka harus muncul dan harus dihitung secara statistik sehingga nanti apa namanya terjawab tuh gitu ya. Kan kalau nanti di statistik itu nanti kan berdasarkan hasil perhitungan dibandingkan dengan tabel. Nah, itu ada pengaruh tidak, signifikan tidak gitu kalau dengan statistik mah. Makanya kata ibu mah lebih baik jangan menggunakan pengaruh dan angka-angka tadi dimunculkan secara sederhana saja, tidak untuk diolah secara statistik. Jadi tadi sehingga tidak perlu dibuktikan signifikansinya itu gitu ya. Oke, Adnan ya. Baik, Bu. Kecuali nanti kalau Adnan mau melakukan penelitian itu bisa digunakan data tadi. Kalau Adnan ini kan Adnan ini baru KP tuh, tapi Adnan mau melakukan penelitian di Bio Farma, tinggal minta data-data berupa angka-angka tadi. Nah, itu bisa nanti judulnya pengaruh ini terhadap ini dengan menggunakan metode apa. Nah, itu bisa dihitung dengan secara statistik sehingga nanti bisa dibuktikan apakah itu ada apa namanya signifikan atau tidak gitu. Sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan. Oke ya, Adnan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Karunya Ibu mah ke Adnan. Oke, itu lama lagi menghitung statistiknya. Berarti nanti lama deh, mungkin nilainya mau keluar belum selesai perbaikannya itu makalahnya. Berarti izin Bu masuk ke ininya berarti lebih ke kualitatif berarti Bu. Iya, meningkatnya kualitatif aja. Karena kan Adnan kalau angka-angkanya di sini angka-angkanya karena tidak dimunculkan. Ya. Jadi dan tidak melakukan penelitian tapi hanya melakukan pengamatan saja. Ya, jangan ada muncul kata penelitiannya. Kemudian kata pengaruhnya diganti ya dengan peranan BMS GMS. Ya, jangan menggunakan itu. Baik, Adnan tadi itu ya jadi ada beberapa catatan dari Ibu yang harus diperbaiki termasuk judul supaya nanti Adnan tidak usah menghitung secara statistiknya, tidak usah membuktikan apakah itu apa namanya pengaruhnya tadi signifikan atau tidak. Kalau Adnan kekeh mau menggunakan itu harus dihitung secara statistik. Nanti apakah ada signifikansinya tidak kan gitu ya. Ya, baik Bu Rami, demikian cukup dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih atas masukannya Ibu Noneng. Atan tolong diperbaiki ya masukan-masukan Ibu Noneng. Itu masukan perbaikan dari saya juga belum diperbaiki oleh Adnan ya, sehingga masih banyak komen tuh dari penguji. Nah, makanya makanya tadi saya diharap di awal harapan saya sudah diperbaiki semua. Makanya saya tanya sudah direvisi Adnan. Ya, diperbaiki saja Atan ya supaya laporannya menjadi lebih baik lagi ya. Dicukupkan sekian saja. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, dicukupkan sekian dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka seminar kerja praktek atas nama mahasiswa Adnan Madani diakhiri dan saya tutup. Terima kasih banyak Ibu Noneng. Terima kasih banyak Adnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin labnya mau ke kampus.